Pelarian Karenggalesong ke tanah Jawa dikarenakan VOC Belanda berhasil mengalahkan kerajaan Goa pada tahun 1669. Karenggalesong dan beberapa kerabat kerajaan memilih lari ke Jawa karena tidak ingin tunduk di bawah penjajah kompeni. Yang ikut Karenggalesong ke tanah Jawa diantaranya adalah Kareng Talo, Sultan Harun Ar-Rasyid, Tumenangare Lampana, dan saudara kandung Kareng Talo, Daeng Mangapa. Dua lainnya yang paling terkenal adalah Karenggalesong dan Kareng Bontomaranu Tumabicara Butagoa. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Kerajaan Goa yang masyhur berabad-abad di kaki Pulau Sulawesi itu akhirnya takluk di Moncong Meriam Kompeni Belanda. Di daerah Bungaya pada tahun 1667, I Malombasi Daeng Matawang Sultan Hasanuddin bersimpuh pada klausul Bungaya, Capaya Ribungaya, walau sangat merugikan kerajaan. 15 benteng di sepanjang pesisir selatan runtuh, petinggi kerajaan ramai-ramai tunduk pada Belanda. Sejarah menuturkan perjuangan Karenggalesong berlanjut ke tanah Jawa. Setelah perjanjian Bungaya ditandatangani di Makassar, para pejuang kerajaan Goa Talo pergi dari tanah airnya karena menjadi burongan pihak VOC. Karenggalesong, putra Sultan Hasanuddin, diundang oleh sahabat sang sultan, seorang raja di ujung timur tanah Jawa yang telah banyak menampung dan menyediakan tempat bagi para pejuang Makassar di daerahnya. Demung, sebuah desa kecil di dekat Ketah atau Besuki di wilayah timur Pulau Jawa milik kerajaan Belambangan, disediakan bagi mereka, termasuk rombongan Karenggalesong dengan jumlah pasukan yang besar. Belum ada data yang jelas, namun ada yang mengatakan lebih dari 4.000 prajurit milik Karenggalesong. Di masa itu, di wilayah Jawa Timur, terdapat dua penguasa besar dan ditakuti, yakni Sri Susuhan Prabu Tawangalun II di Belambangan dan Panembahan Maduretno Pangeran Trunojoyo di Sampang, Madura. Kedua penguasa besar ini telah lama saling bahu-membahu dalam perjuangan melawan VOC dan sama-sama diincar oleh Amangkurat I, Sunan Mataram di Pleret. Setelah kedatangan Karenggalesong di Demung, diadakan pertemuan tiga pihak, yakni Trunojoyo, Karenggalesong, dan Tawangalun yang digelar di Kedaton Sampang. Mereka sepakat bekerja sama untuk menaklukkan Sang Raja Mataram yang telah bekerja sama dengan VOC. Dalam pertemuan itu pula diadakan perkawinan politik antara Karenggalesong dengan putri dari Trunojoyo. Dalam kesepakatan tiga pemimpin itu ditetapkan bahwa Mataram akan ditaklukkan bersama-sama untuk menumbangkan Amangkurat I. Mahkota Mataram akan diserahkan pada Pangeran Trunojoyo selaku kerabat paling dekat dengan Mataram. Keraton Mataram akan dipindahkan ke Daha atau Kediri. Selain itu, penaklukan Mataram menggunakan tentara Makassar dengan imbalan dari Trunojoyo, yaitu mendapat daerah perbatasan Mataram dengan Belambangan atau Malang dan Pasuruan. Tawangalun II hanya menyediakan bahan pangan yang cukup untuk berperang selama 2 tahun. Tentara Belambangan hanya dilibatkan sebagai pasukan telik sandi atau mata-mata dan tidak terlibat dalam perang langsung karena Belambangan terikat perjanjian kekeluargaan dengan Sultan Agung, ayah dari Amangkurat I. Mereka bersatu padu melanjutkan perlawanan di kerajaan Mataram terhadap Belanda pada tahun 1676 hingga 1679. Karenggalesong dengan pasukannya menyerang Gresik dan Surabaya yang saat itu berada dalam kekuasaan Mataram. Pasukan Karenggalesong, seperti ditulis sejarawan Belanda, De Graaf, berhasil mengobrak-abrik pasukan Amangkurat I yang kemudian kembali ke Jawa Tengah. Akhirnya pasukan Madura, Makassar, dan Belambangan berhasil merebut Keraton Pleret, ibu kota Mataram, pada Oktober 1676. Kemudian Pangeran Trunojoyo memindahkan ibu kota kerajaan Jawa ke Kediri. Setelah Pleret berhasil direbut, Amangkurat I terpaksa melarikan diri dari keratonnya dan berusaha menyingkir ke Batavia. Akan tetapi kesehatannya semakin memburuk. Setelah terdesak ke Wonoyoso, ia akhirnya meninggal di Tegal dan dimakamkan di suatu tempat yang bernama Tegal Arum.
Menurut catatan sejarah, pada 21 November 1679, Karaeng Galesong, sang panglima penakluk Mataram itu wafat di daerah Ngantang, Kabupaten Malang. Kisah kematiannya diperoleh sejarawan Leonard Andaya dari Kolonel Archief, yang catatannya sekarang masih tersimpan rapi di Den Haag, Belanda. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar kalian bisa memberikan masukan tentang video ini, atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya, karena berbagi itu indah.